Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Aulia dengan NIM 2101877. Di sini saya akan memaparkan alasan-alasan saya mengangkat tradisi paraji di masyarakat untuk proses persalinan secara tradisional untuk tema tugas saya. Nah, kenapa sih saya memilih tema ini? Mari kita lihat langsung. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai paraji atau dukun beranak yang menjadi tradisi di Indonesia, kita bahas dulu pengertian budaya kearifan lokal. Menurut Edward Bulmer Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya lokal sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan manusia secara fisik atau material, moral, mental, dan spiritual, mulai dari proses usaha dan penertiban diri pribadi, kebersamaan dalam kelompok masyarakat sehingga memudayakan totalitas kehidupan. Keterkaitan budaya lokal dengan kesehatan. Mengapa saya membahas keterkaitan budaya lokal dengan kesehatan? Karena ada beberapa tradisi atau budaya yang dapat menyebabkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat atau orang itu tersendiri. Nah, budaya kearifan lokal seperti pengobatan tradisional serta penanganan kesehatan secara tradisional dianggap ketinggalan zaman atau bahkan kadang dianggap memperburuk suatu penyakit. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia memiliki banyak sisi positif termasuk di bidang kesehatan. Dan pada hakikatnya, pelayanan kesehatan secara tradisional memiliki banyak dampak baik, positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukannya edukasi kepada masyarakat mengenai apa saja tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kesehatan dan juga dampak positif dan negatifnya. Seperti tema yang saya angkat pada tugas kali ini, yaitu tradisi paraji atau dukun beranak. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja dampak positif dan negatif pada dukun beranak, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari dukun beranak. Dukun beranak merupakan seorang masyarakat atau manusia yang umumnya adalah perempuan yang telah dipercaya serta memiliki keterampilan dalam menolong persalinan secara tradisional dan secara turun-temurun. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari dukun beranak, kita beralih ke dampak positif dan negatif dari dukun beranak. Yang pertama, meminimalisir biaya pengeluaran. Mengapa masyarakat di pedesaan atau di pedalaman lebih memilih dukun beranak untuk proses persalinan atau bahkan pasca persalinan maupun pra-persalinan? Dikarenakan masyarakat desa atau di pedalaman hanya bermata pencarian sebagai petani, tukang kebun, ataupun nelayan yang pendapatannya kurang memadai untuk melakukan proses persalinan di rumah sakit yang biayanya itu sangat tinggi, bahkan hingga berjuta-juta. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan persalinan melalui dukun beranak karena biaya yang lebih murah. Yang kedua yaitu pengurangan bahan kimia. Di pedesaan, memakan obat-obatan atau menggunakan bahan-bahan kimia merupakan hal yang tabu karena mereka berpikir bahwa bahan kimia itu merupakan hal-hal atau semacam racun yang akan membuat mereka lebih sakit atau dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk. Tetapi mereka tidak mengetahui apa itu yang sebenarnya yang terdapat di dalam obat. Oleh karena itu, mereka lebih ingin menggunakan obat-obatan herbal seperti tanaman ataupun proses persalinan seperti ini yang menurut mereka itu proses persalinan secara natural dan tidak melibatkan bahan-bahan kimia. Yang ketiga yaitu tidak terpenuhinya standar medis. Ini merupakan dampak negatif dari dukun beranak. Mengapa bisa disebut tidak terpenuhinya standar medis? Karena keadaan atau edukasi pada dukun beranak yang kurang memadai dikarenakan mereka biasanya tidak bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Oleh karena itu, pengetahuan mereka
pengetahuan medis mereka itu sangat minim. Yang keempat yaitu tingginya resiko kematian ibu melahirkan. Adapun ritual-ritual ataupun pijitan-pijitan kepada ibu yang melahirkan ataupun ibu yang mengandung agar merangsang bayi tersebut keluar. Nah, pada saat inilah tingginya resiko kematian ibu melahirkan itu sangat tinggi, ataupun janinnya pun beresiko untuk kematian karena tertekannya atau ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan standar medis. Yang kelima yaitu praktek kurang steril. Dikarenakan di pedesaan atau di pelosok-pelosok hanya memakai bahan-bahan seadanya atau peralatan seadanya seperti tangan tidak steril, tidak cuci tangan, atau alat-alat yang ada tidak melalui sterilisasi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, praktek yang dilakukan oleh dukun beranak itu dianggap kurang steril. Yang keenam yaitu kurangnya edukasi. Sesuai yang tadi saya bilang bahwa dukun beranak biasanya tidak mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mendalami edukasi mengenai medis. Angka kematian ibu di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan. Dibanding sebelumnya, tahun ini ada 18 kasus. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Ratih Teja Sukmara, menyebutkan, pada tingkat provinsi, saat ini Kabupaten Tasikmalaya sudah keluar dari ranking 10 besar angka kematian ibu tertinggi di Jawa Barat. Ratih menyebutkan, ada banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu di Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya adalah masih banyak ibu hamil yang melahirkan di Paraji atau dukun anak. Ada yang ke Paraji di Kabupaten Tasik teh. Meskipun sudah dipromosikan tidak boleh ada lagi yang bersalin di Paraji. Paraji itu harus bermitra dengan ibu bidan, tapi tetap aya nu bersalin ke Paraji. Oleh karena itu, Manonjaya Puskesmas punya kebijakan. Kalau bersalin 1 kali oleh Paraji, dipanggil oleh Pak Kuwu Parajina teh. Kalau bersalin lebih 3 kali, dipanggil oleh Pak Camat. Cek abi teh sakalian menu masih keneh nolong persalin nanti diajukeun ka Polsek. Ternyata harus ada delik aduan delik keluarga pasien cenah deui ka Polsek mah teu bisa sembarangan. Penyebab terjadinya kematian ibu sambung latih adalah periode kehamilan yang terlalu banyak, misalnya sampai 5 kali kehamilan, kemudian hamil di usia di atas 40 tahun. Hamil saat usia di atas 40 tahun membuat rahim tidak bisa berkontraksi dengan sempurna, sehingga menyebabkan pendarahan sampai kematian ibu. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya guna menekan angka kematian ibu diantaranya gencar sosialisasi program keluarga berencana dan hal-hal lainnya yang terkait masalah-masalah kehamilan. Setelah kita melihat video yang barusan dan juga pembahasan-pembahasan yang telah saya paparkan, karena itu saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.